Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan mahasiswa dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian asosiasi. Baik, di sini ada 5 sub indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang konsep dasar, kemudian jenis hubungan antar variabel, rumusan masalah dan hipotesis, kemudian ada analisis data dalam penelitian asosiasi, dan kerangka pemikiran dalam penelitian asosiasi. Baik, kita mulai yang pertama tentang konsep dasar dari penelitian asosiasi. Penelitian asosiasi secara definisi sebagai salah satu metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Sebelumnya saya tegaskan bahwasanya penelitian asosiasi digunakan untuk mengetahui pengaruh dan atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi saya konsenkan ke penelitian asosiasi ini merupakan suatu metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana variabel-variabel yang dimaksud memiliki ciri seperti memiliki nilai bervariasi, kemudian terukur, menghasilkan angka, dan memiliki satuan atau besaran. Penelitian asosiasi merupakan salah satu jenis dari penelitian kuantitatif yang kita tahu bahwasanya penelitian kuantitatif memperhitungkan angka-angka atau pengujian statistik di dalam menghasilkan suatu jawabannya. Di sini terdapat 3 contoh judul dalam penelitian asosiasi. Yang pertama adalah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan terhadap iklim organisasi. Dari sini kita bisa lihat ada variabel apa saja yang independen dan variabel apa yang dependen. Di sini di judul yang pertama kita bisa lihat variabel bebas yang pertama adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian variabel bebas yang kedua adalah situasi kepemimpinan. Ini bisa kita katakan sebagai variabel sebab, kemudian variabel akibatnya atau variabel independennya adalah iklim organisasi. Jadi secara sederhana bisa kita pahami di judul yang pertama, ini peneliti ingin mengetahui apakah ada nggak sih gaya kepemimpinan ini terhadap iklim organisasi, atau apakah ada situasi kepemimpinan terhadap iklim organisasi, atau dua variabel independen ini turut berpengaruh terhadap variabel dependen. Itu di contoh yang pertama. Kita akan lihat di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua dengan judul pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Tentunya variabel bebas yang dalam contoh ini adalah tentang minat belajar. Tujuan peneliti melakukan penelitian asosiasi ini untuk melihat pengaruh, apakah ada nggak sih minat belajar yang tinggi, apakah berpengaruh terhadap prestasi belajar yang tinggi, atau minat belajar siswa ini tidak berpengaruh terhadap prestasi, sehingga kita bisa maknai ada satu variabel bebas atau variabel independen yaitu tentang minat belajar, dan variabel yang dipengaruhi adalah prestasi belajar. Yang ketiga, contoh yang ketiga dengan judul hubungan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru SMA Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini merupakan salah satu contoh jenis asosiasi timbal balik. Dia melihat hubungan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi
profesional. Akan tetapi di sini tidak dijelaskan secara detail apakah kompetensi pedagogik ini menjadi variabel bebas ataukah menjadi variabel terikat, ataukah kompetensi profesional ini sebagai variabel bebas atau kompetensi profesional ini sebagai variabel terikat. Selanjutnya kita lihat yang slide selanjutnya tentang jenis hubungan antar variabel dalam penelitian asosiasi. Ini ada kaitannya dengan slide kita yang pertama. Ada 3 jenis hubungan dalam penelitian asosiasi. Yang pertama itu ada hubungan sejajar atau hubungan simetris. Yang kedua adalah hubungan sebab akibat atau hubungan kausal. Yang ketiga adalah hubungan timbal balik atau interaktif. Baik, kita lihat di jenis hubungan yang pertama tentang hubungan simetris atau hubungan yang sejajar. Apa maksudnya? Hubungan sejajarnya yang lebih ditekankan pada hubungan antar variabel di mana variabel tersebut memiliki kedudukan yang sama. Jadi dalam satu konsep itu ada variabel yang memiliki kedudukan yang sama. Seperti kita ketahui dalam variabel kompetensi guru ada 4. Yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ini kita nyatakan bahwasanya keempat komponen daripada kompetensi guru ini merupakan simetris. Sehingga apabila kita ambil judul dengan pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kompetensi kepribadian, itu merupakan salah satu contoh daripada judul penelitian dengan hubungan sejajar atau simetris. Jadi saya ulangi, misalkan kita ingin mengambil penelitian tentang bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kompetensi sosial. Apakah guru yang memiliki kompetensi pedagogik tinggi berpengaruh kepada kompetensi kepribadian yang tinggi, ataukah guru yang memiliki keterampilan profesional yang tinggi apakah berpengaruh terhadap kompetensi sosialnya juga? Jadi ini yang kita sebut dengan hubungan sejajar atau simetris, sehingga bisa kita pahami hubungan sejajar ini ditekankan pada konsep satu variabel, konsep variabel di mana variabel tersebut memiliki kedudukan yang sama atau seimbang. Yang kedua, variabel sebab akibat atau kausal. Di dalam variabel sebab akibat, di sini untuk melihat hubungan sebab ini saya sampaikan di awal tadi merupakan variabel bebasnya, dan akibat ini merupakan variabel terikatnya. Jadi untuk melihat bagaimana pengaruh suatu minat belajar terhadap prestasi belajar. Walaupun secara teoritis seseorang yang memiliki minat yang tinggi akan memiliki prestasi yang juga tinggi, tetapi ini membutuhkan pembuktian secara empiris melalui sebuah penelitian. Dan jenis hubungan yang ketiga adalah hubungan timbal balik atau interaktif. Hubungan timbal balik atau interaktif ini adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi tidak ditekankan variabel bebas terhadap variabel terikat, atau mana yang menjadi variabel bebas, mana yang menjadi variabel terikat, melainkan sebuah hubungan yang timbal balik. Minat belajar suatu waktu dapat mempengaruhi prestasi belajar, akan tetapi bisa juga prestasi belajar ini menjadi variabel independennya, menjadi variabel bebas. Bagaimana kita bisa melakukan penelitian apakah prestasi belajar ini memiliki pengaruh yang positif terhadap minat belajar. Baik, itu di jenis hubungan antar variabel. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya tentang rumusan masalah dan hipotesis dalam penelitian asosiasi. Apa itu perumusan masalah? Perumusan masalah ini merupakan suatu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian dan pengolahan data. Rumusan masalah, dari mana asal rumusan masalah ini bisa kita bangun?
Rumusan masalah pada dasarnya dikembangkan berdasarkan pada identifikasi masalah. Kemudian kalau ada pertanyaan, dari mana identifikasi masalah berasal? Identifikasi masalah ini berasal daripada latar belakang atau uraian masalah yang sebelumnya diuraikan oleh peneliti. Kalau kita bisa tarik garis lurusnya, yang pertama itu adalah daripada latar belakang atau uraian masalah yang dilakukan, yang diuraikan oleh peneliti, kemudian diidentifikasi sehingga menjadi identifikasi masalah. Kemudian dari identifikasi masalah ini dijadikan dasar dalam perumusan masalah. Itu tentang rumusan masalah. Kemudian hipotesis, apa itu hipotesis? Hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang didasarkan atas kajian secara teoritis atau tinjauan literatur yang dilakukan oleh peneliti, yang masih perlu dibuktikan dengan pengujian data, pengolahan data untuk menjawab daripada perumusan masalah yang disajikan oleh peneliti. Jadi itu poin pentingnya, bahwasanya rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berdasarkan pada identifikasi masalah. Kemudian poin dari hipotesis ini adalah jawaban sementara untuk menjawab rumusan masalah yang didasarkan atas kajian secara teoritis. Itu. Kemudian di sini ada dua contoh daripada perumusan masalah. Yang pertama, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan iklim kerja organisasi SMK Sasmita? Di sini ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kalimat di perumusan masalah, bahwasanya perumusan masalah harus menghadirkan kata tanya, yang dalam hal ini, yang dalam contoh ini adalah adakah. Jadi pertanyaan kan, ketika kita mengasumsikan bahwasanya pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, maka perumusan masalah harus memuat kata tanya. Kemudian perumusan masalah harus memuat atribut atau variabel di dalam penelitian, yang dalam hal ini adalah gaya kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. Dari rumusan masalah ini, hipotesis verbal yang dapat dikembangkan adalah pada H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan iklim terhadap dan iklim organisasi. Kemudian hipotesis alternatif atau H1-nya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organisasi SMK Sasmita. Pada contoh yang kedua, kita bisa lihat dengan rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar. Seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya rumusan masalah harus memuat kata tanya. Jadi ada kata tanyanya, kemudian variabelnya, dan tempat atau keterangan tentang objek dari penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah ini, hipotesis verbal yang dapat dikembangkan, yang pertama itu di H0-nya, itu menyatakan tidak ada pengaruh. Jadi hipotesis jawaban sementara H1-nya, H0-nya adalah tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar dan prestasi belajar. Ini namanya jawaban sementara, jadi belum teruji secara empiris, sehingga masih membutuhkan pengujian apakah diterima H0 ataukah diterima hipotesis alternatif atau H1. Di mana H1-nya adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar. Jadi di H1-nya itu ada pengaruh yang positif dan signifikan. Ini juga belum tentu benar, karena ini merupakan hipotesis yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya hipotesis hanya dibangun atas dasar teori, sehingga masih membutuhkan pembuktian secara empiris.
Selanjutnya tentang analisis data dalam penelitian survei. Di sini ada beberapa jenis data, di antaranya ada data nominal, data ordinal, dan data interval atau rasio. Apabila menguji dengan karakteristik data simetris, tentunya akan menggunakan kontingensi atau koefisiensi. Dengan data ordinal menggunakan Spearman rank correlation atau Kendall Tau. Kemudian data interval atau rasio dapat menggunakan korelasi produk momen dengan apabila itu hubungan simetris. Kemudian ada korelasi parsial, kemudian ada korelasi ganda. Akan tetapi apabila hubungan sebab akibat dan timbal balik, data interval dan data rasio digunakan regresi sederhana. Ini untuk dua variabel, regresi berganda ini untuk lebih dari dua variabel, kemudian bisa menggunakan analisis jalur atau structural equation model atau disingkat SEM. Selanjutnya yang terakhir ini tentang kerangka pemikiran dalam penelitian asosiasi. Secara konsep, kerangka pemikiran ini memuat gambaran konseptual dari awal hingga akhir penelitian. Dengan judul Pengaruh Minat Belajar dan Kemandirian Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas 11 SMA N1 Demak. Kita bisa berdasarkan kepada masalah atau uraian masalah yang sebelumnya telah disajikan peneliti, identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka dirumuskan masalah. Perlu saya tekankan di dalam contoh judul ini terdapat dua variabel bebas. Yang pertama adalah variabel minat belajar dan variabel kemandirian belajar, dan variabel yang menjadi akibat atau variabel yang dipengaruhi adalah prestasi belajar. Sehingga perumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa terhadap prestasi belajar. Jadi kita gunakan ini X1, ini X2, ini Y. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi. Ini rumusan yang pertama, artinya X1 ke Y. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar. Jadi ini rumusan masalah yang kedua adalah menggunakan X2Y. Rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar dan kemandirian belajar siswa secara simultan terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. Sehingga rumusan masalah yang ketiga ini adalah menghitung atau mengukur pengaruh secara simultan atau secara bersama antara X1, X2 ke Y. Jadi apakah ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar dan kemandirian ini, apakah berpengaruh secara bersama? Jadi ada 3 perumusan masalah dalam judul ini. Selanjutnya kita beralih ke populasi. Dari judul ini kita tahu bahwasanya populasi siswa adalah yang digunakan adalah siswa SMA N1 Demak dengan jumlah total 300 siswa. Kemudian dilakukan pengambilan sampel dengan teknik tertentu sehingga diperolehlah sampel 200 siswa yang dianggap mewakili populasi. Kemudian kita melihat pada instrumen atau instrumen pengumpulan datanya terdiri atas lembar angket minat belajar. Ini untuk mengukur tentang minat belajar yang saya sampaikan di awal bahwasanya dari mana sih pengembangan angket minat belajar? Ini dikembangkan berdasarkan pada indikator atau indikator secara teoritis. Kemudian lembar angket tentang kemandirian belajar dan butir soal untuk menilai prestasi. Berdasarkan setelah peneliti mengembangkan instrumen ini, baik itu angket ataupun butir soal,
selanjutnya dilakukan uji instrumen. Bahwasanya baik angket ataupun butir soal ini harus melalui uji validitas, uji reliabilitas ini untuk angket, kemudian ditambah dengan analisis butir soal untuk menguji soal, yaitu terdiri dari daya beda dan tingkat kesukaran. Kalau kita bisa bahas sedikit tentang daya beda ini kenapa soal memerlukan analisis daya beda? Bahwasanya soal itu harus bisa membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Kemudian di tingkat kesukaran soal kita tahu soalnya tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sulit, sehingga pada angka yang sedang. Yang kriteria yang baik adalah pada soal yang sedang. Setelah dikembangkan instrumen, setelah angket, setelah soal dinyatakan valid, dinyatakan reliable, kemudian memiliki daya beda yang bagus, memiliki tingkat kesukaran yang sesuai, kemudian barulah dilakukan pengambilan data tentang minat belajar dengan angket, kemudian data kemandirian belajar dengan angket, data prestasi belajar ini dengan soal, atau bisa juga diambil melalui hasil ujian atau hasil UAS, bisa menjadi pertimbangan pengambilan data prestasi belajar. Kemudian data yang dikumpulkan tidak serta-merta dapat dilakukan uji hipotesis, akan tetapi harus melalui uji prasyarat yang terdiri ada uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Setelah data melalui uji semacam ini, maka data baru bisa dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Setelah dilakukan uji hipotesis, maka ini akan menjawab daripada pertanyaan dari perumusan masalah di atas. Yang tentunya kita bahas di sebelumnya ada tentang hipotesis, itu jawaban sementara. Akan tetapi hasil penelitian yang di sini melalui uji hipotesis setelah melakukan serangkaian daripada pengujian data, sehingga didapatlah jawaban secara empiris. Yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar siswa terhadap prestasi belajar, sehingga H1-nya diterima. Yang kedua adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar dan prestasi belajar. Setelah melakukan uji regresi, bahwasanya diperoleh data dengan kriteria tertentu, taraf signifikansi tertentu, dengan melalui uji T atau uji F, dinyatakan bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar siswa terhadap prestasi. Dan juga di hipotesis yang terakhir, di rumusan masalah yang terakhir terjawab di sini bahwasanya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar dan kemandirian belajar secara simultan terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. Ini yang terakhir ini adalah pengaruh secara simultan atau pengaruh secara bersama antara variabel X1 dan variabel X2. Baik, demikian sekilas pemaparan tentang penelitian asosiasi. Silahkan pelajari modul yang terlampir di dalam forum e-learning ini, dan kembali saya mengingatkan bahwasanya kembangkan pola pembelajaran mandiri, karena keberhasilan belajar seseorang adalah tergantung pada bagaimana siswa itu bisa memanage waktunya untuk melakukan pembelajaran mandiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.